Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI, Guru Pendidikan Agama Islam. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peribahasa, menyelami lebih dalam peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa maknanya? Menjadi sebuah cita-cita semua guru bahwa setiap guru punya harapan dan cita-cita murid-muridnya menjadi anak-anak yang solih solihah. Apapun kita lakukan di kelas, di sekolahan, untuk memberikan pengajaran, memberikan pengetahuan, mengajarkan ibadah, maka salah satu tujuan cita-citanya adalah kita ingin setiap siswa dan siswi kita menjadi generasi yang solih dan solihah. Tetapi ada satu hal yang kita lupa terkadang, bahwa salah satu modal utama kalau kita ingin anak didik kita menjadi generasi yang solih solihah, maka salah satu modal utamanya adalah solih solihahnya guru itu sendiri. Tentu saja kita maklum bahwa unsur pendidikan itu sangat banyak. Ada lingkungan, ada guru, ada murid, ada orang tua, ada teman sebaya. Banyak sekali yang mempengaruhi faktor solih solihahnya anak didik kita. Tetapi kalau tidak mau disebut sebagai punya andil besar, maka solih solihahnya seorang guru adalah salah satu kunci ketika kita pengen mendidik anak kita menjadi solih dan solihah. Ketika guru ini menjadi guru yang solih dan solihah, maka insyaallah anak didik kita pun demikian. Tapi sebaliknya, jika kita sebagai seorang guru tidak solih solihah, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang dilihat murid dari diri kita. Itulah sebabnya ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika guru itu solih, maka insya Allah anak kita ini, anak didik kita semakin solih. Tetapi guru jika dia salah, maka anak didiknya juga akan semakin salah. Maka ini tentu saja nasihat untuk kami pribadi dan untuk rekan-rekan guru semuanya, bahwa marilah kita menjadi guru yang solih dan solihah. Ketika kita menjadi guru yang solih solihah, maka jangankan kita menyampaikan ilmu, jangankan kita memberikan pengetahuan, anak didik kita melihat kita saja akan semakin semangat, akan memancarkan semangat ruhiyah yang kuat ketika melihat gurunya yang solih dan solihah. Ada sebuah kisah seorang ulama bernama Abu Bakar Al-Mutawi'i. Selama 12 tahun beliau ikut majelisnya Imam Ahmad. Dan uniknya, selama 12 tahun itu Abu Bakar Al-Mutawi'i tidak pernah mencatat ilmunya, tidak pernah merekam ilmu Imam Ahmad. Karena Abu Bakar Al-Mutawi'i selama 12 tahun itu pergi ke majelisnya Imam Ahmad hanya untuk melihat wajahnya Imam Ahmad. Hanya untuk melihat wajahnya Imam Ahmad. Kenapa? Abu Bakar Al-Mutawi'i menyatakan, dengan melihat wajahnya Imam Ahmad, seorang imam yang soleh, orang yang soleh, maka semakin semangat aku beribadah, semakin semangat aku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Ada pancaran ruhiyah di sana. Itulah sebabnya mungkin bahwa salah satu tombok hati adalah wong kang soleh kumpulono, berkumpullah dengan orang soleh. Dan kita tentu saja mengharapkan bahwa anak didik kita ketika mengalami masalah hati, anak didik kita ketika mengalami persoalan, mereka berkumpul dengan orang soleh. Siapa orang soleh? Kita mengharapkan yang dicari adalah kita gurunya. Ketika ada masalah tentang tombok hati, maka ketika menyebut orang soleh, kita mengharapkan yang disebut, yang diingat orang soleh itu oleh anak didik adalah kita sebagai gurunya. Masya Allah. Maka tentu saja sebagai guru kita tidak hanya menjadi wali kelas, tetapi kita juga harus mencari level menjadi wali Allah. Dan Nabi Muhammad SAW
telah menunjukkan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyintai orang-orang yang mengerjakan ibadah fardu dan kemudian menambahnya dengan sunnah-sunnah nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Kalau Allah sudah mencintainya, maka Allah akan menjadi matanya ketika melihat, Allah akan menjadi telinganya ketika mendengar, Allah akan menjadi lisannya ketika ia bicara, Allah akan menjadi tangannya ketika ia menyentuh, Allah akan menjadi kakinya ketika ia berjalan, Allah akan mengabulkan doanya, Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Dan ini adalah level kesolihan. Kita tidak hanya berharap menjadi wali kelas, tetapi juga naik level menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu modal utama kalau kita pengen menjadikan generasi yang solih-solihah, maka kita sendiri sebagai pendidiknya juga harus menjadi orang yang solih-solihah. Para ulama mengajarkan kepada kita dengan sebuah istilah ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Maka kesolihan ini harus kita tingkatkan. Namun sayangnya, alih-alih kita ini meningkatkan amal soleh dengan mengerjakan ibadah fardu dan amal sunnah, kita harus jujur mengakui bahwa terkadang kita para guru, saya dan mungkin kita semuanya para guru malah berkubang di lembah maksiat. Maksiat dalam arti luas. Mungkin kita harus introspeksi pada diri kita sendiri. Mungkin saja kita menjadi guru ini tidak ikhlas. Mungkin kita mencari duniawi atas profesi kita ini dengan melampaui batas. Atau mungkin kita mengeluh, kita berkeluh kesah yang berlebihan ketika mendidik anak-anak didik kita. Tentu ini menjadi masalah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita sudah bermaksiat, maksiat ini akan menutupi ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau ilmu kita tertutup, bagaimana kita akan menyampaikan kepada anak didik kita? Pepatah menyatakan apa yang dari hati akan sampai ke hati. Dan itulah yang kita harapkan, bahwa guru tidak hanya menjadi mu'alim, tidak hanya menjadi mudaris, tetapi juga menjadi murabbi, menjadi mursid untuk menunjukkan bimbingannya kepada anak didik menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah PR kita. Jangan sampai kita yang sudah menjadi profesi guru ini, menjadi seorang guru ini yang punya ilmu, jangan sampai ilmu kita terhalang oleh maksiat-maksiat kita. Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau mengeluhkan hafalannya kepada guru beliau Imam Waqi, maka Imam Waqi kemudian menyampaikan agar Imam Syafi'i meninggalkan maksiat. Imam Waqi menyatakan, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, wa nurullah la yuhda lil asi, dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kita guru punya ilmu. Ilmu adalah cahaya. Dan cahaya itu dari Allah. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Na'udzubillah. Dalam artian apa? Ya mungkin kita secara pengetahuan tahu. Mungkin kita secara kognitif paham. Tetapi secara rohani kering, gersang. Kalau hati kita kering, gersang, bagaimana ilmu kita akan sampai kepada anak didik kita? Bagaimana anak didik kita akan sampai cahaya Allah kepadanya melalui perantara kita? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya soleh, insya Allah muridnya semakin soleh. Tapi kalau gurunya suka maksiat, na'udzubillah. Ada satu kisah terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bahwasanya ada seorang ulama bernama Sahal bin Abdullah. Suatu hari ketika dia usianya 5 tahun, dia melihat pamannya sholat malam. Ketika pamannya sholat malam, dia dekati dan ketika berzikir, maka saling bertanya jawablah ia dengan pamannya yang bernama Muhammad bin Suwar. Pamannya Muhammad bin Suwar ini menyapa Sahal, wahai Sahal, kenapa kamu tidak berzikir kepada Allah? Maka Sahal menjawab, wahai paman, bagaimana caranya aku berzikir?
Maka Muhammad bin Suwar, sang paman ini menjawab, ucapkanlah 3 kali ketika kamu berganti pakaian, yaitu ucapan Allahuma'i, Allah bersamaku, Allahu nazili, Allah melihatku, Allahu syahidi, Allah mempersaksikanku. Ucapkanlah ini 3 kali setiap kamu berganti pakaian. Maka mendapat ijazah ini, mendapat wasiat ini, Sahal bin Abdullah kemudian melaksanakan ucapan ini ketika dia berganti pakaian selama beberapa hari. Kemudian Sahal bin Abdullah menyampaikan ini kepada pamannya bahwa sudah mempraktekkan beberapa hari. Muhammad bin Suwar selaku pamannya kemudian menyatakan, lakukanlah 7 kali, ditambah menjadi 7 kali. Kalau yang tadi hanya waktu berganti pakaian 3 kali, sekarang sehari ucapkan 7 kali. Allahuma'i, Allah bersamaku, Allahu nazili, Allah melihatku, Allahu syahidi, Allah mempersaksikanku. Lakukan selama 7 kali dalam 1 hari. Maka Sahal bin Abdullah pun melakukannya. Dia merasa nikmat, dia merasa nyaman, dia merasa dekat kepada Allah. Dia lakukan ini bertahun-tahun, dia lakukan ini lama sekali. Sampai kemudian setelah ia bertahun-tahun nikmat melakukan ini, berjumpa lagi dengan pamannya Muhammad bin Suwar. Pamannya ini menandaskan, wahai Sahal, ingatlah Allahuma'i, Allahu nazili, Allahu syahidi. Orang yang merasakan bahwa Allah bersamanya, Allah melihatnya, Allah mempersaksikannya, maka ia tidak akan sekali-kali berani untuk bermaksiat. Oh, rupanya ini tujuan makna dari Allahu ma'i, Allahu nazili, Allahu syahidi. Kalau kita merasakan bahwa Allah memang melihat kita, Allah bersama kita, Allah mempersaksikan kita, masa iya kita tega untuk bermaksiat? Sebuah kata mutiara terakhir dari Bilal bin Sa'id. Janganlah kamu menganggap remeh besar kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa. Jangan menganggap remeh besar kecilnya maksiat, tetapi ingatlah, sadarlah kepada siapa engkau bermaksiat. Salah satu penunjang modal utama generasi solih solihah adalah solih solihahnya guru itu sendiri. Nasihat untuk saya, nasihat untuk kita semuanya. Salam dari saya, Tanto Guru PAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.